Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada malam hari ini aku ingin bagi sedikit materi mengenai tumbuhan nih. Ya, lebih tepatnya spesifiknya kita membahas klasifikasi atau penggolongannya. Juga kita membahas anatomi dan dihubungkan sedikit sama fisiologinya ke tumbuhan itu. Oke, sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Kita mulai saja. Nah, mulai dari klasifikasi tumbuhan nih. Karena sebenarnya ini aku awalnya itu untuk membahas materi UTBK, jadi aku mau membahas poin-poin yang sekiranya penting dan sering keluar aja gitu. Dari awal itu klasifikasinya itu yang jelaskan dia plantae kan, kingdomnya. Nah, terus kita bagi dari ada dua ciri besar nih. Dua ciri besar itu, yang pertama itu tidak berpembuluh. Jadi tanaman itu yang sederhana banget, sesimpel-simpelnya namanya tanaman itu dia itu tidak berpembuluh. Apa sih tanamannya tidak berpembuluh itu? Ya lumut itu. Kan kalau kita amati lumut itu cuman kayak ijo-ijo doang gitu di atasnya batunya. Karena memang dia benar-benar as simple as that gitu. Dia sangat sederhana, sangat primitif. Saking primitifnya itu dia cuman kayak gitu. Nah, selain yang tidak berpembuluh, ada tanaman yang punya pembuluh. Pembuluh itu apa sih? Pembuluh itu yang biasanya xylem phloem itu loh. Jadi dia ini punya sesuatu sel atau jaringan yang bisa dipakai untuk mindahin air dari akar ke daun. Itu intinya dari berpembuluh. Kalau di lumut, kalau kalian amati dengan baik, lumut itu tumbuhnya di mana sih? Tumbuhnya itu kan di tempat yang lembab. Kenapa? Ya karena dia masih belum punya alat untuk mindahin air dari akar ke daun. Jadi dia benar-benar butuh tempat yang airnya melimpah. Makanya dia bisanya lumut ini tinggalnya di tempat yang lembab banget, lembab dan basah. Nah, terus kita masuk yang berpembuluh, itu ada pertama itu Pteridophyta. Pteridophyta ini dia ini tanaman yang udah lebih advance, lebih bagus daripada lumut. Tapi secara reproduktif dia itu masih primitif. Dia itu cuman yang penting menghasilkan zigot kayak gitu. Itu intinya dari Pteridophyta. Sementara itu di sisi lain dari tanaman berpembuluh ada Spermatophyta. Sperma itu apa sih? Sperma itu artinya benih atau biji. Spermatophyta, vita itu kan tanaman. Jadi Spermatophyta adalah tanaman yang menghasilkan biji. Di sini ini menghasilkan biji, ada gymnos dan angios. Terus yang di angios, kalau gymnos itu artinya telanjang. Jadi bijinya gymnos spermae, bijinya telanjang. Bijinya tidak ditutupi oleh jaringan lain. Kalau angios itu tertutup, dibungkus. Makanya ada buah itu, biji dan buah itu. Nah, angiospermae itu yang biasanya dibagi jadi monokotil dan dikotil. Kita langsung masuk ke ciri-cirinya aja ya. Mulai dari yang paling sederhana dulu. Kita masuk ke filumnya si lumut ini, Bryophyta. Tadi aku udah bilang kan, paling sederhana. Dan dia ini ya tinggal di tempat lembab karena memang sebenarnya asalnya makhluk hidup itu banyaknya dari laut. Jadi mereka itu lembab, butuh air buat bertahan hidup. Makanya tempat tinggalnya di tempat yang lembab. Nah, ini yang perlu ditekankan juga, dia ini belum punya organ sama sekali. Dia itu beneran kayak alga gitu ya. Misalnya alga terus habis itu dia berevolusi ke daratan gitu doang. Kayak gitu doang. Jadi dia itu belum tahu organ itu buat apa sih gitu, kayak apakah aku harus mencari air menggunakan atar, apakah aku harus mengangkut airnya menggunakan batang, itu belum tahu sama sekali, masih belum tahu. Jadi dia belum membentuk. Akhirnya dia cuman, kalau kalian lihat di sini di gambarnya ini kan bagiannya cuman rhizoid atau akar semu, terus langsung daun. Main axis itu bahkan nggak disebutkan batang kan, karena memang dia tidak ada komponen batang gitu. Kayak gitu doang. Nah, ini yang biasanya perlu diingat pas di UTBK nih. Fase dominannya. Fase dominan itu fase yang dia itu terlihat dan melakukan fotosintesis. Itu gametofit. Kalau kalian lihat di gambarnya ini kan,
di diagram ini. Jadi lumut itu kayak gini bentuknya. Dia itu gametofitnya itu yang punya daun. Jadi dia itu yang fotosintetik. Yang kalian lihat itu tanaman yang ijo-ijonya itu gametofit. Kayak gitu. Kelasnya ada 3 ya. Hepatokopsida, hepato ya, hepar itu hati. Jadi lumut hati. Nah, antoser itu tanduk. Jadi antoseropsida itu lumut tanduk. Dan yang terakhir itu bryopsida. Ini sih lebih ke pembagiannya doang ya. Kalau contoh itu gimana ya? Kalau contoh itu mungkin nanti case by case ya, per soal. Jadi mungkin kalian bisa browsing juga contohnya hepato, antoserop dan bryop gitu. Nah, kita lanjut ke yang paku. Kalau paku ini dia itu udah berpembuluh. Jadi tanamannya udah agak lebih besar dari lumut. Agak lebih gede itu kan. Kalau di gambarnya parts of a fern, bagian dari paku. Nah, kalau kalian lihat di sini ini udah ada aksisnya ini udah panjang kan. Terus tanamannya ini udah menjulang lebih tinggi daripada tanah. Jauh. Jadi dia butuh sesuatu buat ngangkut. Akhirnya dia membentuk pembuluh. Nah, dia ini juga udah punya organ. Jadi udah ada batangnya. Ini rizom ini kan. Rizom kalau kalian lihat di gambarnya ini ada rizoma, ada batang. Rizoma itu istilah untuk batang yang di tanah gitu aja. Jadi kayak kunir gitu itu batangnya itu yaitu batang itu di dalam tanah itu batang yang kita bikin buat itu batang. Nah, yang sudah memiliki organ itu disebut apa sih? Istilahnya biasanya nanti kormovita. Jadi kalau kalian dibilang kormovita itu tanaman yang udah bisa kalian bedain batangnya mana, akarnya mana, daunnya kayak gimana. Fase dominannya ini sporofit ya. Jadi ya kayak misalnya kalau kalian lihat paku yang sarang burung gitu itu kan kelihatan kan ada yang kayak apa sih bulat-bulatnya itu loh, bulat-bulat di bawah daunnya ya itu spora kan. Jadi dia otomatis sporofit. Nah, kalau paku itu ada 4 kelas. Jadi ada 4. Ini Psilophytinae itu paku tua. Jadi paku-paku yang primitif banget. Dia itu masih agak mirip-mirip ke si si lumut tadi. Jadi dia masih primitif. Terus ada Lycopodinae. Lycopod itu artinya kawat intinya. Jadi dia paku kawat. Paku kawat itu kayak gimana sih? Paku kawat itu paku yang kalau kalian lihat batangnya, kalian lihat yang tangkainya itu tipis-tipis banget. Tangkainya itu kurus-kurus banget. Kayaknya contohnya itu semanggi, Marselia crenata apa ya namanya? Iya. Kalau disebut Marselia crenata atau semanggi, itu kalau kalian lihat di gambar di Google ya misalnya, itu batangnya itu bakal tipis banget gitu, kayak kawat. Makanya dia disebut Lycopodinae. Nah, Equisetinae yang ketiga nih. Equus itu kuda. Jadi Equisetinae itu paku ekor kuda. Yang kayak gimana tuh? Ya yang bentuknya kayak ekor kuda yang panjang-panjang itu. Yang biasanya buat tanaman hias itu, yang berruas panjang gitu, kurus-kurus itu. Enggak kurus sih, kayak sejari-sejari gitu itu loh. Tebalnya sejari terus dia tinggi-tinggi gitu kayak jarum itu. Nah, itu ekor kuda. Yang terakhir itu Filicinae atau paku sejati. Nah, biasanya selain tentang penggolongan paku dari yang nama itunya, tapi juga digolongkan paku itu dari spora yang dihasilkan. Nah, ini kalau aku udah kasihkan yang aku bold ini. Jadi paku kawat itu aku urutkan dari yang dia kayak paling primitif gitu aja. Kita ikut evolusi aja. Jadi homospora. Homo itu apa sih? Homo itu artinya sama. Spora. Nah, kalau digabung artinya apa tuh? Berarti sporanya sama. Maksudnya? Nah, maksudnya itu spora yang dihasilkan itu nggak bisa kamu bedain jantan sama betinanya. Ya jantan sama betina ya wujudnya sama aja. Itu namanya homospora. Nah, terus yang equisetum itu kan ada isospora nih. Terus kan mungkin kalian bakal mikirnya loh, iso sama homo kan sama artinya sama aja, sama. Nah, iso itu artinya setimpal atau mirip. Jadi bukan sama tapi mirip. Isospora itu gimana? Isospora itu spora yang dihasilkan itu udah bisa dibedakan. Ada spora plus, ada spora negatif. Tapi dia itu masih dihasilkan oleh Archegonium dan Antheridium yang bentuknya sama. Jadi ukurannya plus dan minusnya pun sama. Akhirnya walaupun dilihat di dalamnya itu isinya ternyata beda, bisa diidentifikasi jantan betina,
Tapi kalau dilihat sekilas itu ukuran sama bentuknya sama, nggak bisa dibeda. Kayak kalau dilihat mata doang nggak kelihatan gitulah intinya kalau isospora. Nah yang terakhir itu yang udah advance banget itu heterospora. Jadi spora yang dihasilkan itu antara Antheridium yang jantan sama Archegonium yang betina itu bakal menghasilkan spora yang benar-benar bentuknya beda. Yang Archegonium yang spora betina itu lebih besar. Yang Antheridium sporanya lebih kecil gitu. Itu buat paku. Jadi mungkin yang poin-poin penting itu yang aku bold ya, yang perlu kalian pahami bahwa paku ini sudah berpembuluh berarti dan sudah berorgan gitu-gitu itu loh. Sama 3 ini, homospora, isospora dan heterospora. Nah, itu kan untuk paku. Sekarang kita lanjut ke tumbuhan tingkat tinggi nih. Oh, sebelum itu kita bahas metagenesis nih. Metagenesis paku versus lumut. Nah, ini nih biasanya ada yang bingung nih. Kita mulai dulu dari lumut ya. Karena tadi ini nih. Ya. Ada pertanyaan dari Vian, bedanya isospora sama heterospora. Nah, bedanya bentar ya, kita back lagi sedikit. Nah, isospora itu tadi dia itu kalau dilihat gennya itu udah beda, udah ada jantan betinanya gitu. Bisa diidentifikasi jantan betinanya, tapi kalau kamu lihat dari luar itu kelihatannya sama, bentuknya itu sama gitu, kayak serupa. Artinya isospora itu serupa, serupa, spora itu spora. Jadi jantan dan betinanya serupa. Kalau homospora itu nggak ada bedanya. Kalau yang heterospora, hetero itu kan beda, beragam, hetero. Nah, heterospora itu spora jantan dan betina itu udah benar-benar bentuknya beda, isinya juga beda gitu. Kelihatan banget akhirnya. Nah, metagenesis paku dan lumut. Ya. Jadi gini. Buat sporanya lumut, lumut itu jadi coba diingat ya, gini. Tanaman gametofit itu bakalan haploid. Kenapa kok haploid? Karena ini biasanya yang membuat kalian terkecoh itu adalah pada bagian Archegonium dan Antheridium. Nah, ini perlu kalian ingat bahwa ini bukan satu gametofit terus menghasilkan dua organ gini, bukan. Jadi gametofit itu kan haploid. Nah, dia itu N-nya ini dapat apa? N-nya itu cowok atau cewek gitu. Nah, kalau ternyata N-nya itu cowok, dia bakal jadinya Antheridium. Nah, kalau N-nya cewek bakal Archegonium. Jadi sebenarnya gametofit ini bukan terus dia menghasilkan 2 gini, bukan, tapi jadi nanti anaknya itu ada yang jantan, ada yang betina gitu ya. Ini biar nggak terkecoh nih. Terus habis itu setelah fertilisasi, sel telur ketemu sama sperma, kan N tambah N jadinya 2N. Nah, 2N ini baru dia menghasilkan sporofit atau sporogonium. Jadi fit itu tanaman ya, spora. Berarti sporofit apa? Tanaman yang menghasilkan spora. Tuh. Sporogonium apa? Gonium ini gonad, dari kata gonad atau kelamin. Gonium. Sporogonium itu berarti apa? Alat kelamin yang menghasilkan spora, berarti kotak sporanya gitu, sporangium ini. Nah, sporangium kok tiba-tiba jadi spora? Kenapa? Nah, ini sporangium menjadi spora ini kejadiannya apa sih? Kejadiannya itu adalah meiosis kayak gitu. Jadi dia mengalami reduksi jumlah jumlah set kromosom kayak gitu ya. Ini kalau ini kenapa kok protonema semua ya? Ya. Sorry ya, ini salah. Jadi harusnya ini aku kasih yang lumut yang paku juga gitu. Jadi kalau di paku kalau di lumut ini kan gametofit itu tumbuhan lumut dewasanya. Nah, kalau di paku itu tumbuhan dewasanya itu yang ini, yang sporofit atau sporogonium, yang kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman yang menghasilkan biji. Ini ya, aku udah seperti yang aku bilang tadi, sperma itu benih. Terus habis itu topita ini vita. Bentar ya, aku ganti dulu. Nah, ini udah mulai masuk ke tumbuhan tingkat tinggi nih. Jadi apa sih intinya dari spermatofita itu? Intinya dari spermatofita itu kuncinya itu di biji itu, di sperma itu. Nah, kenapa dia menghasilkan si biji itu? Karena dia melakukan adaptasi. Tanaman ini mulai tumbuh di tempat yang enggak
lembab, yang nggak basah, yang airnya itu nggak selalu menggenang. Nah, misalnya nih, kayak kamu lihat tanaman pinus tuh. Contohnya gimnospermae kan pinus tuh. Nah, pinus kan nggak tumbuh di genangan air kan. Nah, kalau misalnya yang dihasilkan itu anakannya itu cuman berupa si zigot aja, kalau zigotnya kena kondisi air kering, nggak ada air, kekeringan, nanti dia nggak bisa tumbuh. Akhirnya dia apa? Dia adaptasi membentuk biji kayak gitu. Nah, sporofit yang tadi itu, sporofit yang ada itu, jadi dia dari paku, sporofitnya ini menjadi dorman. Sporofitnya itu nanti dia cuma menghasilkan fotosintesis doang. Dia sporofitnya cuma jadi daun gitu. Nah, sementara itu gametofitnya dia itu nanti nempel. Nempel jadi apa? Jadi alat kelamin. Jadi sebenarnya kalau yang metagenesis itu pergiliran keturunan itu kan setiap keturunan nanti ganti jadi dia menghasilkan spora, satunya menghasilkan gamet, spora, gamet. Nah, kalau di sini si gametofitnya itu nempel di sporofit, jadi strobilus itu yang biasanya disebut strobilus itu alat itu gametofit. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, gimnos itu artinya telanjang, jadi bijinya ini nggak ada dagingnya, nggak ada endospermanya. Kenapa nggak ada endospermanya? Karena memang ini cuma lanjutan simple sedikit gitu ya, dari usaha untuk survive di daratan gitu. Nah, terus apalagi sih yang membedakan dia sama paku? Ada kambium sekunder. Kambium sekunder ini bikin tanaman pinus itu berkayu, bikin tanamannya bisa gede kayak di gambar ini nih, bisa berkayu tebal kayak gini gitu. Klasifikasinya apa aja? Ada Cicadinae, Sikas, Pakis ya, Sikas rumpi itu loh, Pakis haji. Terus ginkgo. Jadi kita mulai dari yang simple, terus ke ginkgo biloba. Terus dia sudah semakin advance, dia tanamannya udah bentuknya. Jadi ini bentuknya Sikas ini bentuknya mulai dari yang paling sederhana ya, dari shrub itu apa ya? Semak. Nah, semak ini dua ini semak, terus ini perdu, terus ini pohon. Genetales ini pohon. Jadi ini aku urutin secara evolutif dari yang paling simpel sampai yang paling bagus, yang paling advance gitu, paling modern. Nah, itu untuk gimnospermae. Jadi mungkin yang perlu kalian ingat, kata kunci yang perlu diingat itu adalah strobilus ya. Yang perlu kalian ingat itu alat kelaminnya bukan bunga kalau gimnospermae. Terus habis itu bijinya tidak berdaging. Jadi hanya dari fertilisasi zigot itu. Nanti kalau ada pertanyaan mengapa kok gimnospermae tidak memiliki daging buah gitu. Jawabannya karena tidak ada endosperma. Tidak ada IKLS ketemu sperma 2 kayak gitu. Itu nanti aku bahas di anatomi, tenang aja. Nah, kita lanjut ke angiospermae. Ini kok agak nggak nyaman ya. Bentar. Pakai gini ya. Iya bener kayak gini kayaknya. sorry. Nah, jadi kita masuk ke angiospermae. Angio ini tertutup oleh daging buah. Seperti yang aku bilang, selain zigot ada endosperma yang bentuknya itu dari IKLS ditambah sperma 2. Jadi pertanyaan tentang endosperma itu, daging buah itu dari IKLS plus sperma 2. Nah, apa sih yang lebih lanjut dari angiospermae itu? Yang bikin dia itu kita bilang tanaman modern. Jadi di angiospermae itu xilem itu membentuk lebih gede lagi jadi trakea. Kenapa? Karena nanti angiospermae ini tanamannya bakal gede-gede banget. Kayak coba kalau dilihat tanaman kayak di kebun raya Bogor gitu itu, atau di kebun raya itu, atau di kayak tanaman jati itu tanamannya kan bisa tinggi banget tuh. Nah, gimana caranya nganterin air dari tanah, dari bawah tanah, dari akar sampai ke pucuk daun yang paling atas. Nah, itu akhirnya dia membentuk xilem yang besar. Xilem yang disebut trakea ini nanti bentuknya udah kayak pipa gitu, bolong. Nah, terus kita lanjut ke pembagiannya nih yang paling sering bikin pusing nih, tanaman dicotyledon sama monocotyledon. Ya, jadi IKLS apa Bang? IKLS itu inti kandung lembaga sekunder. Jadi nanti di bagian anatomi bakal kelihatan ya. Jangan nanti diingat-ingat ya. Nanti pas bagian pembungaan aku jelasin. Nah, ini kita back on track ke dicotyledon dan monocotyledon.
apa sih baginya itu apa sih kotiledon itu? Jadi kotiledon itu adalah bagian daun, lembar daun yang bakal muncul ketika tanaman itu berkecambah. Nah, ada yang lembar daunnya 2, ada yang 1 doang. Kalau kalian lihat tunas kelapa itu ujung yang paling pertama muncul daun yang gede. Kalau di gambarnya gambarnya Pramuka itu, logonya Pramuka, kan itu ada 2 tuh. Tapi yang besar kan cuma 1. Nah, yang utama, yang daun pertama yang muncul itu cuma 1 memang. Jadi monokotiledon. Kayak gitu. Kalau nanam kecambah, pernah kan dulu nanam kacang hijau gitu, percobaan pas masih SD, itu kan daunnya langsung 2 tuh. Kanan kiri sama gedenya 2. Jadi dia memang lembar daun pertamanya ada 2 gitu. Nah, ini nih ciri yang bisa kalian lihat, misalnya dikasih gambar tanaman. Terus mau bedainnya gimana? Pertama nih, tumbuhan dikotil itu rata-rata tumbuhnya besar. Batangnya bisa gede banget dan biasanya tinggi. Sementara monokotil ini kecil biasanya, kecil atau bahkan kalau ada yang tinggi kayak kelapa kurus banget, tanamannya nggak bisa gemuk, nggak bisa gede. Kenapa? Karena memang dia dikotil itu punya kambium. Kambium apa sih yang aku maksud ini? Kambium yang aku maksud itu kambium sekunder. Kambium yang bikin batang itu dia itu kambium. Ini misalnya batang ya. Kalau kalian lihat di kameraku nyala nggak? Nah, jadi misalnya ini batang ya. Kalau kalian lihat di tanganku, ini batang. Terus nanti di dalamnya ini ada yang kambium bulat yang dia bakal membelah terus, mendorong. Akhirnya batangnya itu tambah gede gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak tahu, nggak yakin tanaman itu kambiumnya ada apa enggak, kalian lihat ini. Tanamannya itu biasanya kalau dikotil itu strategi hidupnya usianya panjang, bertahun-tahun. Kayak jati tuh, itu ditanam itu dibiarin sampai beberapa tahun nggak masalah. Tapi kalau kamu misal kayak jagung, ditanam kan cuma 3 bulan panen, padi. Terus apalagi tuh? Ya tanaman-tanaman monokotil gitu kan, dia musiman. Kita tanam semusim, berbuah atau ya kalau berarti sampai panen, sampai matang tanamannya, terus sudah mati dia. Kayak gitu. Terus kalau dari akarnya, kalau misal diliatin, kalau misal masih nggak ketahuan ternyata tanamannya masih sama-sama bingungin, kalian lihat akarnya. Akar tanaman monokotil itu, akar utamanya mati, diganti akar serabut. Makanya biasanya di SD bilangnya akar serabut itu sebenarnya bukan akarnya gitu, tapi dia itu jadi batangnya yang paling bawah, bagian bawah batangnya itu dia bakal numbuhin akar, karena akar yang bawahnya itu mati, akar utamanya kayak gitu. Nah, terus ada juga nih, biasanya misalnya yang mengecoh itu misalnya dikasih tanaman herba. Terus kalian mikirnya karena tanamannya herba, tanamannya kecil, kalian mikirnya monokotil tuh. Nah, ini kalian bisa ingat kalau di tanaman herba itu, tanaman herba yang misalnya dia punya kemampuan, ada kayak kalau sayur ya, misalnya kalian gubes gitu ya, gubes. Itu kan diiris itu rasa ada kan renyah gitu kan diiris itu. Nah, itu diiris itu bisa kayak gitu, itu dikotil. Kenapa kok dia dikotil? Karena memang ada jaringan kolenkim. Kolenkim itu dia itu elastis dan agak kaku. Jadi dia itu buat support tanaman, karena dia kambium yang biasanya di gambar-gambar itu dia nggak membentuk keluar, nggak bentuk kayu. Akhirnya ada kolenkim ini buat bikin tanaman herba itu nggak tumbang. Makanya kayak gubes itu renyah kalau dikunyah. Nah, intinya dari monokotil, kalau kalian amati itu sebenarnya kan aneh gitu loh. Kenapa kok aku naruhnya di kotil dulu? Padahal katanya aku ngurutin itu modernitas. Bukannya tanaman yang gede-gede itu modern. Nah, jadi intinya dari monokotil itu menghadapi apa sih? Monokotil itu tanaman-tanaman yang bisa menghadapi kondisi yang nggak stabil. Jadi caranya gimana? Karena kondisinya nggak stabil, persediaan air berubah-ubah. Kalau kalian lihat sawah kan pas musim hujan basah banget sampai kerendam. Pas musim kemarau bisa sampai pecah-pecah. Nah, strategi seperti itu gimana caranya? Ya caranya tanamannya jangan gede-gede. Tumbuhnya cepat. Ndang dewasa, ndang berbunga, segera dewasa, segera bereproduksi. Anakannya sekali reproduksi langsung banyak. Beras itu kan 1 bulir itu bisa jadi beras lagi, jadi padi lagi. Jadi strateginya seperti itu. Jadi kalian kalau misal dikasih beberapa contoh tanaman, mau bedain itu kata kuncinya di itu tadi. Banyak banget yang bisa kalian pakai buat bedain
antara dikotil sama monokotil.